Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rifka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Menunggu waktu sahur. Video ini saya buat pukul 02.00. Menunggu sahur. Ya, saya akan membagikan pengalaman saya ketika menghadapi yang namanya asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Memang kebanyakan penderita asam lambung yang tak kunjung sembuh, contohnya saya dulu ya, yang tak kunjung sembuh, itu akan mengakibatkan yaitu rasa cemas, rasa takut. Setelah saya baca, kenapa penderita asam lambung, gangguan asam lambung, itu bisa menyebabkan kecemasan. Nah, saya pernah membaca ini dan pernah saya mendengarkan video dari Dr. Andri, psikosomatik, bahwa lambung itu adalah otak kedua manusia. Kalau lambung kita bermasalah dalam waktu yang lama, entah itu MA atau GERD, asam lambung itu, maka di pikiran ini, di otak ini juga akan kacau. Dan sebaliknya, apabila pikiran ini kacau, maka lambung kita juga akan bermasalah. Tetapi itu tidak semua orang, ya, tidak semua orang, karena saya pernah ketemu sama orang yang menderita asam lambung. Itu dia nggak menimbulkan kecemasan. Nah, yang menjadi catatan menurut saya, karena itu hanya asam lambung yang ya biasalah, mungkin salah makan atau sebagainya. Nah, dan setelah dikasih obat penurun asam lambung, ya sudah sembuh. Mungkin 1-2 hari udah sembuh. Tapi di sini kita beda, ya. Bedanya apa, Pak? Saat kita mengalami gangguan asam lambung, kita dikasih obat sama dokter. Sampai mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetap aja lambung ini rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Padahal sudah dibantu obat, atau dibantu herbal, atau dibantu yang lain. Tapi toh juga masih merasakan tidak nyaman di lambung ini. Nah, kalau itu berlangsung lama, akhirnya menimbulkan rasa putus asa. Dan akhirnya menimbulkan kecemasan. Karena terlalu lama menderita ini. Itu menurut saya bukan dokter. Saya bukan ahli dalam GERD. Saya bukan ahli dalam ilmu jiwa. Tapi ini yang saya alami. Ya mungkin banyak yang menyalahkan begini ya. Kalau ngomong masalah pengalaman enak. Ya memang. Sama aja begini ya. Kita semua termasuk saya. Itu pernah mengalami, pernah merasakan. Dan saya yakin, saya memahami, dan Anda yang pernah mengalami, merasakan, pasti akan memahami keadaan orang lain yang mengalami seperti kita. Begitu. Beda halnya, misalkan, katanya orang, makanan ini enak. Tapi mereka belum pernah makan itu. Hanya katanya. Sehingga di situ menimbulkan sebuah teori-teori. Oh, itu mungkin bumbunya begini, bumbunya begitu, makanya enak. Itu analisa mereka yang belum pernah makan dan belum pernah mencicipi. Nah, itu sama dengan apa yang kita alami. Saya yakin kebanyakan orang begini, alah asam lambung gitu. Minum kunyit, minum temulawak, minum obat penurun asam lambung. Kita sudah terapi itu, saya yakin sudah. Berbagai terapi
saya yakin sudah kita lakukan di saat kita mengalami asam lambung, gangguan asam lambung. Dan hasilnya, ya, ada yang tidak ngefek atau tidak menemukan kesembuhan. Gitu. Nah, ini penyebabnya apa? Kenapa kok asam lambung ini susah sembuh? Nah, itu saya nggak tahu. Karena saya bukan dokter. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Saya minum obat emam, minum ini, minum itu. Nyatanya juga lambung masih terasa tidak enak. Nah, mungkin Anda penasaran. Waktu Pak Yono asam lambung, gangguan asam lambung yang dirasakan apa? Nah, kebanyakan sama. Ya, saya yakin kebanyakan sama. Mungkin kembung, ya, mual, perut terasa celin gitu, melilit. Kalau makan, ya, kita makan melilit. Ya. Kita nggak makan juga perut ini nggak enak. Bahkan kita nggak ada nafsu makan. Atau kita makan mau muntah, bahkan sudah muntah. Nah, yang menjadi persoalan di sini, ya kenapa dikasih obat nggak sembuh-sembuh? Nah, itu Anda tanyakan sama dokter coba. Saya pernah menanyakan ini, kenapa saya sudah dikasih obat asam lambung begini-begini, kok masih saja begini, dok? Nah, pasti dokter begini, jaga pola makan, jaga pola pikir. Nah, saya yakin kita semua saat alami gangguan asam lambung juga sudah melakukan itu. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur, pola pikir, dan sebagainya. Pola-pola itu sudah kita lakukan. Tapi kenapa masih begini, begini, dan begini? Ada juga yang disebabkan karena gratis ya. Setelah dilakukan endoskopi. Tapi endoskopi itu juga hanya, saya kira loh ya, menurut pengalaman yang dari orang-orang itu yang pernah endoskopi, itu hanya melihat, ya, tidak langsung dimasukkan selang itu terus diobati, enggak. Itu katanya loh ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Gitu. Nah, kalau kita alami gangguan asam lambung yang berkelanjutan, kita pasti akan merasa kecemasan, ya, merasa cemas, takut, bahkan sudah terjadi yang namanya panic attack. Ya itulah anxiety disorder. Gitu. Gangguan asam lambung menimbulkan kecemasan. Kecemasan ini kecemasan tidak wajar. Atau kecemasan yang wajar. Gitu. Kalau asam lambung, cemasnya pasti berasal dari apa yang kita rasakan tidak nyaman di lambung. Gitu. Beda dengan orang yang murni alami anxiety disorder, ya. Merasakan sensasi itu tidak di lambung saja, bisa di kepala, bisa di anggota tubuh, bisa di organ-organ kita yang lain. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi asam lambung ini, gangguan asam lambung ini, baik di bulan puasa, baik saat puasa maupun tidak puasa. Nah, sekarang saya akan membahas pengalaman saya waktu alami gangguan asam lambung saat berpuasa. Nah, jadi saya alami asam lambung ini bersamaan dengan kecemasan yang berlebihan. Sudah mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, di bulan puasa terus terang, ya, saya itu kalau telat makan itu gemeter dulu, itu tremor. Nah, ini yang menjadi hambatan tersendiri. Kalau kita telat makan, gemeter ini. Kita harus makan kan? Tapi ada orang yang bisa menahan, ya. Di bulan puasa saat alami asam lambung, dia bisa. Puasanya bisa full. Itu pengalaman mereka. Tapi pengalaman saya yang saya bahas ini pengalaman saya. Karena ini channel saya. Begitu. Kok geding aku? Nggak kuat saya. Akhirnya membatalkan puasa. Bahkan saat bulan puasa,
saat berpuasa. Saya juga pernah merasakan panic attack. Mungkin Anda tahu lah panic attack itu bagaimana, atau ada yang belum tahu. Jadi panic attack itu bukan hanya panik saja, cemas saja, takut saja, enggak. Panic attack itu ditandai, saya bukan dokter, ya, saya membaca dan saya merasakan, saya mengalami, saya pelaku gangguan asam lambung dan pelaku anxiety disorder dan psikosomatik gitu. Makanya saya berani bicara, tapi saya tidak mengambil alih yaitu wewenang dokter untuk mengatakan ini, enggak. Bahkan seorang dokter pun kadang itu belum memahami Anda sepenuhnya. Apa yang Anda rasakan begini-begini belum memahami sepenuhnya, karena dokter itu juga belum pernah merasakan. Bukannya saya menjelekkan dokter, enggak. Bagus, dokter itu ya memberikan sebuah ilmu, ya. Sebuah ilmu, pengalaman, pengamatan dari pasien-pasiennya. Itu. Kita semua saya yakin membutuhkan seorang dokter. Itu. Ini fakta ya. Kalau komen nanti ya jangan membuli ya. Jangan menjadi hater, jangan menjadi yang namanya buser, jangan menjadi yang namanya hujater ya. Kita itu sakit, kita itu berbenah ya. Nggak usah kita komen yang nggak begini-begini. Buat apa? Nggak ada gunanya gitu. Nah, kembali ke pembahasan. Di bulan puasa, saat kita puasa, susah untuk mengendalikan saya ini ya. Susah untuk mengendalikan yang namanya datangnya panic attack. Karena saat saya alami panic attack, pikiran saya sudah enggak. Jadi panic attack itu dada berdebar-debar, keringat dingin, ya rasa mau mati, sempoyongan, keliengan, ya kesemutan. Pokoknya rasanya kayak mau mati gitu. Dan biasanya juga inginnya ke UGD, termasuk saya. Saya mungkin puluhan kali ke IGD, ratusan kali mengalami panic attack itu. Mungkin Anda kalau nggak percaya silahkan, percaya juga alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting saya katakan ini apa adanya begitu. Dan saya yang baru menemukan channel saya, dulu saya pernah sembuh ya, tanpa ke psikiater, tanpa minum obat antidepresan, tanpa minum obat alprazolam ya. Yang nggak percaya ya silahkan, percaya juga monggo, saya katakan apa adanya itu. Saat kita puasa alami panic attack ya, saya nggak mampu, langsung minum saya. Nah, kalau Anda meneruskan ya sih, ya itu bagus. Ini pengalaman saya gitu. Terus saat lapar itu gemeter. Padahal sudah sahur Pak. Iya, tapi itu kita saat alami gangguan asam lambung itu kalau lapar sedikit itu gemeter. Jadi nggak bisa nahan. Apalagi kalau perut ini terasa mual terus gitu. Waduh gimana? Gitu. Pengalaman saya puasa saat alami asam lambung, ya bolong-bolong puasa saya. Harus saya akui. Karena bersamaan dengan anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan. Terus seiring berjalannya waktu setelah saya agak membaik, ya bisa berpuasa, walaupun kadang ada bolongnya. Begitu. Orang yang alami anxiety disorder maupun gangguan asam lambung kuat puasa itu mantap, istimewa. Mereka orang-orang istimewa, nggak seperti saya. Orang-orang istimewa semua. Karena apa? Betapa dahsyatnya sensasi yang kita rasakan saat di bulan puasa ini. Ya itu tidak. Tapi mereka bisa menjalani, itu suatu hal yang luar biasa. Salut saya sama mereka. Anda boleh komen, saya nyatanya juga bisa Pak. Ya, bersyukur. Nggak perlu disombongkan. Bersyukur, begitu. Nah saat sholat tarawih juga, saya terus terang, ya nggak kuat. Ya, dulu nggak kuat. Mau sholat tarawih gimana, berdiri lama aja nggak kuat.
ini imamnya baca surat panjang atau pendek, gerakannya cepat atau tidak. Kan kadang orang yang alami anxiety disorder maupun asam lambung itu kebanyakan sempoyongan. Kalau gerak gini-gini cepat itu ya terasa. Jadi tip-tip yang perlu kita lakukan saat hadapi puasa ya tergantung mental kita. Mental kita masing-masing. Kalau kita merasa kuat ya sudah dicoba. Tapi itu nggak berlaku buat saya, gitu ya. Saya nggak kuat terus terang, ya itu yang harus saya katakan. Tapi ya setelah sembuh nyatanya juga alhamdulillah puasa saya nggak pernah bolong, itu alhamdulillah. Jadi tip apa saat kita berpuasa atau di bulan Ramadan ini kita masih dalam lingkaran anxiety disorder maupun gangguan asam lambung, itu tergantung mental kita sebenarnya. Hanya mental kita. Tapi bagaimana kalau kita katanya tergantung mental kita, sedangkan kita kena sakit mental? Ya tergantung dengan kekuatan diri kita, iman kita itu. Tapi begini ya, anxiety disorder terus gangguan asam lambung itu bukan penyakit kurang iman, itu yang mengatakan ini, yang mengatakan bahwa gangguan asam lambung, anxiety disorder itu sakit kurang iman. Nah, yang mengatakan ini, saya ingin bertanya pada Anda semua yang mengatakan ini ya. Apalagi nanti yang ada di komen yang begini-begini. Yang tahu kadar iman manusia, itu manusia atau Tuhan? Itu. Atau mungkin kita merasa ibadah kita sudah baik, diterima. Yang tahu itu siapa? Sholat kita itu diterima sama Tuhan, ibadah kita diterima sama Tuhan. Yang tahu itu siapa? Kita atau Tuhan? Tapi setidaknya sebagai manusia ya harus tetap sholat, harus tetap beramal, kan begitu. Diterima tidaknya ya tergantung sama Tuhan. Itu saja ya. Jadi saya anti orang yang mengatakan ini anxiety disorder, psikosomatik, gangguan asam lambung itu adalah sakit kurang iman. Kayak mereka sudah pasti aja langsung masuk surga. Apakah mereka panitia hari kiamat? Apakah mereka itu sudah mengkapling-kaplingkan surga? Itu aja. Oke gitu ya, jadi cukup itu aja. Tergantung mental kita, tergantung keyakinan kita. Itu karena banyak yang menanyakan bagaimana menghadapi puasa saat kita alami gangguan asam lambung maupun anxiety disorder. Ya, tetap semangat. Mungkin kalau kita yakin kuat, mungkin kuat kok, begitu kemungkinan. Saya dulu juga punya keyakinan itu, kuat, saya kuat. Nggak taunya nggak kuat ya apa boleh buat, gitu. Karena terus terang saya dulu itu belum bisa memaksa, karena baru alami 1 atau 2 tahun. Itu 1 atau 2 tahun loh. Apalagi yang baru alami 1 atau 2 bulan. Mungkin Anda akan terkejut dengan keadaan ini. Kejutkan yang tadinya enjoy saja, dihantam dengan anxiety disorder. Terkejut kita. Tetap semangat ya, tetap semangat. Saya terus terang, saya nggak mempunyai tip khusus dulu ya. Taunya saya hanya dinasihati orang, kalau buka puasa itu jangan langsung makan nasi, makan yang lembek-lembek dulu atau minum air putih dulu ya. Itu memang betul, semua yang dikatakan itu betul sekali. Minum yang manis-manis dulu, iya saya tahu, dan itu sudah pernah saya coba gitu. Ya wong namanya saya juga belum bisa mengendalikan, belum tahu gimana gini, ya wajar lah kalau saya nggak kuat puasa, bolong-bolong, ya wajar lah gitu. Tapi ini jangan menjadi patokan Anda, kalau begitu saya
nggak puasa jangan ya, tetap puasa walaupun putus di tengah jalan ya, apa boleh buat, tapi coba dipaksa. Kalau bisa ya, saya yakin Anda semua bisa, nggak seperti saya. Ya kawan ya, itu kawan. Jadi tetap semangat. Yang belum, yang nggak kuat puasa, ya itu keputusan Anda di tangan Anda. Yang belum kuat sholat tarawih, keputusan ada di tangan Anda. Yang belum kuat sholat Id, sholat Idul Fitri, ya keputusan di tangan Anda. Nah, saya nggak bisa mempengaruhi, jangan dulu, enggak. Saya hanya menceritakan keadaan saya dulu waktu alami asam lambung saat di bulan puasa. Gitu ya. Oke, semangat ya kawan. Saya yakin badai pasti berlalu. Kita memang tidak bisa menghentikan badai. Kita hanya bisa menunggu badai itu selesai, dan kita harus yakin bahwa badai itu pasti berlalu. Proses yang kita jalankan insya Allah tidak akan mengkhianati hasilnya. Kalau kita melakukan proses yang baik, saya yakin hasilnya pasti baik. Dan kemungkinan ya, doa kita itu belum dikabulkan dalam waktu yang cepat, tetapi kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan Tuhan dalam waktu yang tepat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.